hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya akan mencoba membicarakan kepada kita tentang bahan-bahan diskusi yang sampai kepada saya. Salah satu kasus di dalam Alkitab di mana Yohanes Pembaptis mengirim para muridnya kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Engkaukah Mesias yang akan datang itu? Atau haruskah kami menunggu yang lain?" Pertanyaannya, mengapa sampai Yohanes Pembaptis bertanya demikian? Apakah dengan pertanyaan demikian dia meragukan kemesiasan Yesus? Saya coba bacakan ayatnya bagi kita. Dari Matius pasal 11 ayat 2 dan ayat 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Dari kisah dan kasus ini muncul pertanyaan dan menjadi bahan diskusi bagi kita. Apakah Yohanes Pembaptis ini benar-benar meragukan kemesiasan tentang pribadi Kristus yang mana sebelum-sebelumnya dia sudah baptis Yesus. Jadi dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis karena dia membaptis banyak orang dan dia sendirilah yang membaptis Yesus Kristus. Ada 3 tafsiran yang muncul menurut Adam Clarke Commentary. Yang pertama, memang benar bahwa Yohanes Pembaptis belum mengerti sesungguhnya tentang pribadi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bermaksud mempertanyakan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyuruh murid-muridnya untuk kepentingan mereka supaya mereka memiliki pengalaman melihat dan mendengar langsung apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga pertanyaan ini berguna untuk mendapatkan jawaban bagi para murid Yohanes Pembaptis. Kemudian tafsiran yang ketiga adalah dalam keadaan psikologis yang tertekan di dalam penjara, Yohanes mengalami ketidaksabaran dan keputusasaan. Untuk tafsiran yang pertama yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengerti, belum memahami tentang misi Kristus dan pribadinya. Ini banyak orang tidak setuju. Banyak orang tidak setuju dan saya sendiri pun meragukan tafsiran ini. Sebab apa? Sebab di pasal-pasal sebelumnya, di dalam kisah-kisah sebelumnya, Yohanes Pembaptis ini telah mengakui di depan umum bahwa dia telah membaptis Kristus, bahwa dia mengakui bahwa yang dia baptis itu adalah Mesias yang dinantikan itu. Pribadi Allah, Mesias yang dinantikan itu. Jadi tafsiran yang pertama itu banyak orang tidak setuju, banyak para komentator tidak setuju. Kemudian tafsiran yang kedua menyatakan bahwa Yohanes tidak membutuhkan jawaban, tetapi Yohanes mengerti bahwa dia sudah akan meninggal, bahwa akhir hidupnya, ajal hidupnya sudah dekat, sehingga dia menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan, untuk memiliki pengalaman tersendiri, mendengar sendiri, melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Kristus, sehingga mereka memiliki pengalaman mengetahui dengan sungguh-sungguh siapa itu Kristus dan apa misinya ke dalam dunia ini. Itu yang tafsiran yang kedua. Tafsiran ini muncul di dalam Matthew Henry Commentary, dan juga Matthew Henry Commentary menerima tafsiran lain. Jadi dia punya pandangan yang sungguh lengkap tentang penafsiran ayat ini. Lalu kemudian tafsiran yang ketiga menyatakan bahwa bagaimanapun juga Yohanes seorang yang kuat imannya dalam situasinya berada di dalam penjara, berada di dalam tekanan. Dia mengalami keadaan psikologis yang dapat kita pahami secara wajar dalam hal kemanusiaannya, bahwa dia mengalami ketidaksabaran. Dia mungkin berkata dalam hati, kalau memang Kristus Mesias, mengapa kehidupanku mengalami keadaan seperti ini? Atau oleh Matthew Henry Commentary dikatakan bahwa kalau memang saya yang telah membaptis, saya melayani untuk kepentingan kemesiasan ini, mengapa tidak ada kemudahan bagi saya? Mengapa Kristus Yesus sendiri tidak pernah mengunjungi saya di dalam penjara? Jadi ini adalah suatu keadaan ketidaksabaran dan keputusasaan.
Jadi menurut pandangan saya, berdasarkan 3 tafsiran itu, saya punya pandangan bahwa Yohanes melontarkan pertanyaan ini bukan karena ia tidak memahami siapa Kristus, tetapi ini lebih merupakan keadaan psikologi yang putus asa karena ia senantiasa berada di dalam penjara. Dia mendengar tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dan kemudian dia berkata dalam hatinya, mengapa saya tidak pernah dikunjungi, mengapa saya tidak diingat. Sehingga dalam hal ini, dalam keputusasaannya secara psikologi, dalam keadaan manusia yang patut dan wajar kita pahami, dia mengirim utusan dan bertanya, engkaukah Mesias yang akan datang itu, atau haruskah kami tunggu orang lain? Mengapa engkau tidak pernah mengunjungi, mempedulikan saya yang sedang tertekan di dalam penjara ini? Ini kira-kira tafsiran dari saya. Jadi Yohanes mengalami ketidaksabaran dan keputusasaan. Ini orang sekelas Yohanes Pembaptis, di mana disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa di antara orang yang pernah lahir ke dunia tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, dalam keadaan manusia yang wajar, dia mengalami ketidaksabaran, dia mengalami tekanan, dia mengalami keputusasaan sebagai layaknya manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan pesan rohani yang penting bagi kita, bahwa apa yang telah dialami oleh Yohanes menunjukkan bahwa kita manusia memiliki kelemahan. Kita jangan mengira diri kita kuat terus di dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Apalagi dalam situasi-situasi yang sulit. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan jamahan dari orang lain. Kita membutuhkan perhatian daripada orang lain. Oleh sebab itu kita jangan berkata, saya tidak membutuhkan orang lain. Saya tidak membutuhkan bantuan, pertolongan dari orang. Tidak. Kita senantiasa harus menjalin hubungan dengan orang lain. Harus terbuka menerima orang lain berinteraksi dengan kita. Apalagi menolong dan mengasihi kita. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi tantangan, pencobaan. Atau mungkin kita berkata dalam hati, mengapa pencobaan ini belum juga habis-habisnya, belum juga selesai-selesai. Ingat Yohanes Pembaptis sendiri, bahkan Tuhan Yesus saat menghadapi salib di Taman Getsemani sendiri, dia gentar, hatinya begitu ketakutan yang luar biasa. Dan apalagi kita manusia menghadapi suatu keadaan berdasarkan kehendak Allah. Kadang-kadang kita harus mengerahkan seluruh kekuatan iman dan mental kita. Maka kita terus membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa terbuka menerima pertolongan, perhatian dari orang lain, bantuan dari orang lain. Mungkin itu menjadi kekuatan bagi kita. Lebih-lebih setiap saat senantiasa kita meminta pertolongan, bantuan, dan kekuatan daripada Allah, serta kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita berkata, apapun yang terjadi, aku akan menunggu, aku akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Dia penolongku, juru selamatku. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis menjadi teladan dalam hidup kita, memiliki kemanusiaan yang wajar, dan kita membutuhkan bantuan, pertolongan, perhatian dari orang lain, lebih-lebih pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Hidup hasratku